Perkenalkan, nama saya Anastardi Pamungkas dengan NIM 22604221009. Perkenalkan, nama saya Kenzarisma Putranto dengan NIM 22604221013. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan dengan NIM 22604224026. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rahman dengan NIM 2260422151. Fungsi Pancasila sebagai identitas bangsa. Setiap bangsa manapun di dunia ini pasti memiliki identitas yang sesuai dengan latar belakang budaya masing-masing. Budaya merupakan proses cipta, rasa, dan karsa yang perlu dikelola dan dikembangkan secara terus-menerus. Budaya dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dari proses inkulturasi dan akulturasi tersebut. Pemaparan tentang Pancasila sebagai identitas bangsa atau juga disebut sebagai jati diri bangsa Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai literatur, baik dalam bentuk bahasan sejarah bangsa Indonesia maupun dalam bentuk bahasan tentang pemerintahan di Indonesia. Oke, halo Dek. Perkenalkan, nama saya Anastardi Pamungkas dari Universitas Negeri Yogyakarta. Ingin mewawancarai adik-adik tentang mengenai Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Nah, di sini kakak mau tahu nama kalian dan asal dari mana? Saya Meisya dari Godean. Dari mana? Godean. Oh, Godean. Saya Isna dari Godean. Saya Amalia dari Godean. Oke, terima kasih. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu Pancasila sebagai identitas bangsa. Pancasila itu memiliki 5 sila dan setiap sila tersebut mengandung makna dan nilai yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia yang membedakan dengan negara lain. Ini nanti ada beberapa soal buat adik-adik, tapi soalnya gampang kok, tenang. Nomor 1, saya ada lagu, nanti adik nebak judul lagunya. Ini saya itu dulu. Sebentar dek, iklan dek. Ini dek. Oke, lagunya apa dek? Indonesia Raya. Indonesia Raya. Indonesia Raya. Ya benar. Lagu yang tadi diputar itu lagu Indonesia Raya. Lanjut ke nomor 2. Apa dasar negara Indonesia? Pancasila. 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 Ya benar. Benar, langsung ke nomor 3 aja. Semboyan negara Indonesia itu apa? Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Oke, kita lanjut. Arti Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Berbeda-beda tetap satu jua. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ya, soal yang terakhir, apa landasan hukum di Indonesia? Kurang tahu Kak. UUD. Ini nggak sih? Undang-undang dasar. Ya, benar. Oke, cukup sekian, terima kasih. Oke, halo Dek. Perkenalkan, nama saya Anastardi Pamungkas dari mahasiswa dari Universitas Negeri Yogyakarta. Izin mewawancari Adek terkait Pancasila sebagai identitas bangsa. Oke, sebelumnya saya bertanya dulu. Perkenalkan dulu nggak apa-apa, namanya siapa, asal mana? Perkenalkan, nama saya Nanang Saiful Anwar, saya berasal dari Tasikmalaya. Oh, dari SMP atau SMK. SMK mana? Yes, Bual Komaria. Oke, saya langsung pertanyaan ke satu aja ya, Mas. Saya. Ini di sini ada lagu, Masnya nebak lagu. Gampang kok. Nih. Lagu apa, Mas? Indonesia Raya. Ya benar. Langsung benar. Ada 4 lagi. Soal kedua, apa dasar negara Indonesia? Pancasila. Ya benar. Langsung ketiga, semboyan negara Indonesia itu apa ya? Bhinneka Tunggal Ika. Dan artinya itu apa? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya bisa. Landasan yang terakhir nih, apa landasan hukum di Indonesia? UUD. Kurang tepat, ada tahun berapa?
1945. Ya, betul Mas. Terima kasih banyak ya, sudah cukup. Fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Sikap mental, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri khas, artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain. Kepribadian itu mengacu pada sesuatu yang unik dan khas karena tidak ada pribadi yang benar-benar sama. Setiap pribadi mencerminkan keadaan atau halnya sendiri. Demikian pula halnya dengan ideologi bangsa. Meskipun nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan juga terdapat ideologi bangsa-bangsa lain. Tetapi bagi bangsa Indonesia, kelima sila tersebut mencerminkan kepribadian bangsa karena diangkat dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia sendiri dan dilaksanakan secara simultan. Di samping itu, proses akulturasi dan inkulturasi ikut mempengaruhi kepribadian bangsa Indonesia dengan berbagai variasi yang sangat beragam. Contoh, rela berkorban demi negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, perkenalkan, nama saya Kenzarisma Putranto dari mahasiswa UNJ. Ingin bertanya seputar Pancasila. Nah, Pancasila kan ada 5 sila. Apa bunyi sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Seperti apa contoh penerapan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari? Memiliki sifat sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain dan menyayangi sesama manusia. Apakah kakak-kakaknya sudah menerapkan Pancasila, khususnya sila kedua dalam kehidupannya masing-masing? Sudah. Sudah, ya. Baik, terima kasih Kak. Perkenalkan, nama saya Kenzarisma Putranto dari mahasiswa UNJ, ingin bertanya seputar Pancasila. Nah, Pancasila kan ada 5 sila. Ya. Apa bunyi sila pertama? Satu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, seperti apa contoh penerapan Pancasila, khususnya sila pertama dalam kehidupan sehari-hari? Banyak beribadah. Ya, terus? Ibadah setiap hari. Ya udah itu sih. Itu aja. Lagi? Ada yang mau bantu nambahin? Satu pertanyaan lagi. Apakah adik-adiknya sudah menerapkan Pancasila, khususnya sila pertama dalam kehidupan adik-adik? Sudah? Ya, terima kasih. Cukup, Dek. Itu aja. Ya, makasih ya, Dek. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Contohnya, saling menghormati antar umat beragama agar tercipta kehidupan rukun dan damai. Mbak, perkenalkan saya Zidan dari mahasiswa UNJ. Mau tanya soal fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sendiri sebagai pandangan hidup bangsa berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak.
Contohnya apa saja ya, Mbak? Mbak, kamu dulu. Contoh Pancasila apa ya? Apa tadi pertanyaannya? Kurang jelas dikit. Pancasila sebagai pandangan hidup, yang berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Ayo apa? Bersikap apa ya? Mengikuti peraturan lalu lintas, menghormati sesama ini antar umat manusia, bisa. Nggak tahu. Iya, bisa. Dan apakah Mbaknya sudah menerapkan fungsi tersebut? Sudah. Sudah. Baik, terima kasih Mbak. Terima kasih. Fungsi Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur, artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara. Sebagai dasar negara Indonesia, setelah melalui proses dialog dalam persidangan yang cukup panjang, kesepakatan para pendiri negara tentang Pancasila sebagai dasar negara merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil pada waktu itu merupakan suatu yang tepat. Persyarikatan Muhammadiyah menyatakan negara Pancasila merupakan hasil konsensus nasional dan tempat pembuktian atau pelaksanaan untuk menjadi negara yang aman dan damai. Negara ideal yang sesuai dengan ajaran Islam, contoh bertindak sesuai norma atau aturan yang berlaku di masyarakat. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Ais Abdul Rahman dari Universitas Negeri Yogyakarta. Mau minta tolong kakaknya buat diwawancara tentang materinya tentang fungsi Pancasila sebagai perjanjian luhur. Kalau boleh tahu nama kakaknya siapa? Ista. Kakaknya? Ana. Iya. Dari kampus mana ini, Kak? Dari STTKD. Oh, sama, Kak? Ya. Jadi materinya Pancasila sebagai perjanjian luhur. Itu artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negeri sebagai dasar negara Indonesia telah melalui proses dialog dalam persidangan yang cukup panjang. Nah, itu sebagai perjanjian luhur artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa itu contohnya seperti apa, Kak? Kalau menurut kakak? Pancasila ya. Kalau menurut saya sih ini membudayakan apa? Aturan-aturan dari para leluhur yang misalnya yang positif ya, dari para leluhur terus dibawa hingga sampai sekarang. Misal kayak mengembangkan lagi budaya-budaya itu lebih ke arah yang positif dan dikembangkan lagi lah pokoknya gitu. Kalau misal lagi musyawarah nih, lagi melakukan mufakat gitu, kalau misal ada yang beda pendapat gitu, tanggapan kakak Kita gimana? harus terima lah, kan kita harus menerima semua pendapat. Ya, sekian ya Kak, makasih Kak. Kesimpulan yang kami dapat setelah kami melakukan sosial eksperimen tentang fungsi Pancasila dalam kehidupan bangsa, yaitu telah banyak masyarakat yang mengimplementasikan nilai-nilai dalam Pancasila di kehidupan sehari-hari mereka.